Pernah nggak sih merasa jadi ahli soal sesuatu hanya karena nonton video pendek selama 15 detik? Kalau iya, hati-hati. Kita semua mungkin sedang hidup di bawah kutukan kecepatan. Konten-konten singkat yang viral itu ibarat sihir, menyulap kita jadi pakar dadakan, padahal semuanya cuma ilusi. Lebih parahnya lagi, ini adalah racun yang mengurung pikiran kita dalam sebuah sel penjara digital bernama filter bubble. Di dalam gelembung ini, algoritma dengan kejamnya hanya menyajikan apa yang kita suka. Akibatnya, objektivitas jadi barang langka. Pandangan kita yang sempit terus-menerus diperkuat sampai menjadi bias yang membatu. Wawasan kita terkikis, dan kemampuan berpikir kritis perlahan mati. Kita sedang menyaksikan runtuhnya otoritas pengetahuan, digantikan oleh banjir informasi liar yang melahirkan rasa percaya diri berlebihan yang mematikan. Inilah harga mahal dari dominasi ekosistem konten mikro. Tanpa sadar, kita semua jadi budak doom scrolling. Kebiasaan menggulir layar tanpa henti, menghabiskan waktu berharga untuk konten yang seringkali kosong, tanpa isi, bahkan memicu kecemasan. Dan yang paling mengerikan, platform media sosial memang sengaja dirancang untuk membuat kita kecanduan. Algoritma bekerja sama menciptakan lingkaran setan yang hanya memuja jumlah views, likes, dan shares, bukan kebenaran, bukan akurasi, apalagi landasan ilmiah. Di tengah pusaran ini, batas antara opini, hiburan, hoax, dan konten ilmiah jadi kabur total. Otoritas seorang profesor bisa dianggap sama saja dengan video 15 detik yang diucapkan dengan nada meyakinkan. Kebiasaan ini melahirkan ilusi kompetensi. Kita jadi merasa sudah paham isu paling rumit hanya dari rema-rema informasi digital. Dari sinilah lahir para pakar jadi-jadian, yang suaranya tidak hanya memengaruhi opini publik, tapi yang lebih bahaya, mulai ikut campur dalam keputusan penting. Kualitas diskusi publik merosot drastis. Pertukaran ide yang seharusnya berakar pada data dan fakta kini dianggap tidak penting. Argumen berbasis keahlian dicemooh sebagai opini elitis yang tidak relevan. Laporan dari Kaspersky pun mengonfirmasi fakta pahit ini. Ilusi digital telah menjerat kita semua. Keyakinan berlebih ini seperti fata morgana yang membuat kita merasa sudah tahu segalanya, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Kondisi ini membuat kita jadi lengah, terutama soal keamanan siber, menciptakan celah besar bagi para penipu dan penjahat digital. Generasi milenial, yang sering disebut sebagai penduduk asli dunia digital, ironisnya menjadi korban terbesar. Mereka salah mengartikan, terbiasa pakai teknologi sebagai ahli tentang teknologi. Mereka aktif di dunia maya setiap hari, tapi gagal mempelajari keamanan digital secara serius. Inilah celah emas yang dieksploitasi oleh para kriminal siber. Tom Nichols, dalam bukunya yang fenomenal, The Death of Expertise, mempertegas masalah ini. Internet yang terlalu terbuka, dan media yang berubah jadi hiburan tanpa henti, telah menumbuhkan keyakinan keliru, bahwa pendapat semua orang sama benarnya. Ketika nalar diabaikan, demokrasi kita terseret menuju jurang populisme. Setiap opini, bahkan yang paling tidak masuk akal sekalipun, menuntut perlakuan yang sama pentingnya. Siapapun yang berani menentangnya, akan langsung dicap sebagai musuh rakyat. Jadi, tantangan terbesar kita hari ini, bukan sekadar melawan hoax. Itu hanya gejalanya. Tantangan sesungguhnya adalah, bagaimana kita memulihkan kembali penghargaan terhadap kedalaman berpikir dan martabat kebenaran di tengah dunia yang telah dibentuk ulang oleh ilusi digital. Ini bukan pertarungan yang mudah, tapi ini adalah pertarungan yang wajib kita menangkan bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini jika menurutmu bermanfaat, dan subscribe untuk konten-konten lainnya. Sampai jumpa.